Aku kira aku menang waktu bisa menolak suamiku, tapi ternyata, justru di sanalah aku mulai kalah. Setelah 27 kali kutolak sentuhan suamiku, kini aku yang tersungkur di kakinya. Namaku Maya. Aku tumbuh dalam keluarga yang keras. Sejak kecil, aku dididik untuk tidak bergantung pada siapapun, apalagi pada laki-laki. Ayahku selalu berkata, perempuan kuat itu nggak boleh kalah, Maya. Dan aku menelan kalimat itu mentah-mentah, menjadikannya semacam sumpah hidup. Maka setelah dewasa, aku benar-benar berjuang. Kuliah terbaik, pekerjaan bergengsi, jabatan tinggi. Aku belajar bekerja siang malam. Bahkan di saat teman-teman sebayaku sibuk dengan kisah cinta, aku sibuk mengejar target dan angka. Sampai akhirnya, aku bertemu Revan. Dia sederhana, tenang, dan tulus. Laki-laki yang gak pernah banyak bicara tapi selalu hadir di saat aku butuh. Saat dia melamarku, aku berpikir hidupku akan sempurna. Aku punya karir, punya suami yang sayang, dan aku yakin aku bisa tetap jadi pemenang dalam rumah tanggaku sendiri. Awalnya semua terasa indah. Revan perhatian, penuh pengertian, dan tak pernah menuntut. Tapi entah sejak kapan, aku mulai merasa aku lebih baik darinya. Gajiku 2 kali lipat dari penghasilannya. Aku lebih sering bepergian keluar kota, lebih banyak dikenal orang. Dan dalam diam, aku mulai menganggap Revan hanya pelengkap hidupku, bukan pasangan yang setara. Aku mulai mengatur segalanya. Mulai dari pakaian yang dia kenakan, cara dia berbicara, bahkan apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Kalau dia salah sedikit saja, aku langsung mengoreksi dengan nada tinggi. Aku pikir, aku sedang membimbingnya. Tapi sebenarnya, aku sedang merendahkannya. Yang paling sering kami perdebatkan adalah waktu bersama. Revan selalu bilang, sayang, aku cuma pengen kita ngobrol kayak dulu. Dan aku menjawab datar. Revan, aku capek. Besok aja. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Setiap kali dia mencoba memelukku, aku menolak dengan alasan klasik. Lelah, kerjaan numpuk, atau sekadar nggak mood. Tapi di dalam hati, aku tahu alasanku bukan itu. Aku cuma ingin menunjukkan bahwa aku berkuasa. Bahwa aku bisa menolak. Dan dia tetap akan menunggu. Setiap kali Revan mundur, aku merasa menang. Setiap kali dia diam, aku merasa berhasil menundukkan egonya. Padahal, yang sebenarnya kutundukkan adalah cinta kami sendiri. Rumah kami yang dulu hangat kini mulai terasa dingin. Kami masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi seperti dua orang asing yang saling menatap tanpa benar-benar melihat. Aku masih bangga dengan pencapaianku, tapi setiap kali pulang ke rumah, entah kenapa, hatiku terasa hampa. Aku sibuk meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Bahwa Revan pasti mengerti. Pasti sabar seperti biasanya. Tapi jauh di dalam hati kecilku, ada suara yang pelan-pelan mulai berbisik. Maya, kamu sedang menghancurkan sesuatu yang gak akan bisa kamu bangun lagi. Dan aku, terlalu angkuh untuk mendengarkannya. Aku masih ingat malam itu dengan jelas. Malam ke-27. Revan baru pulang lembur. Wajahnya tampak lelah. Tapi tetap ada senyum kecil di sudut bibirnya. Aku masih di depan laptop, mengetik laporan terakhir sebelum rapat pagi. Dia mendekat pelan, duduk di tepi ranjang, lalu meraih bahuku dari belakang. Suaranya lirih. Sayang, aku kangen. Aku tidak menoleh. Mataku tetap menatap layar. Revan, tolonglah. Aku baru aja ngirim laporan. Jangan ganggu dulu. Dia terdiam beberapa detik. Aku mendengar napasnya yang berat. Lalu perlahan mundur. Tak ada pertengkaran. Tak ada kata-kata kasar. Tapi keheningan malam itu terasa begitu panjang. Setelah malam itu, Revan berhenti mencoba. Tak ada lagi pelukan diam-diam dari belakang. Tak ada lagi ciuman di kening sebelum tidur. Dia tetap pulang ke rumah setiap malam. Tapi rasanya seperti tinggal bersama seseorang yang sudah tidak punya arah. Awalnya aku pikir aku menang. Aku merasa berhasil menjaga jarak yang membuatku merasa lebih tinggi. Tapi ternyata, rumah ini mulai terasa sunyi. Sunyi yang bukan menenangkan,
tapi menakutkan. Beberapa hari kemudian, aku memperhatikan sesuatu yang aneh. Ponselnya sering berbunyi larut malam. Kadang getarannya terdengar dari meja ruang tamu. Kadang dari sakunya yang masih ia kenakan bahkan saat kami duduk berdua menonton televisi. Ada siapa malam-malam gitu? Tanyaku dengan nada setengah bercanda. Revan menjawab tenang. Cuma klien Maya. Aku mengangguk. Pura-pura tidak peduli. Tapi dadaku terasa sesak. Klien macam apa yang menghubungi suamiku jam 11 malam? Namun ego menahanku untuk bertanya lebih jauh. Aku takut terlihat lemah. Aku takut menunjukkan bahwa aku cemburu. Karena buatku, cemburu adalah tanda kalah. Beberapa hari setelah itu, aku mendapati Revan sering pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya selalu sama. Rapat, urusan kantor, atau lembur dadakan. Aku ingin marah, tapi aku tahu kalau aku mulai mempersoalkan hal itu, dia akan melihat celah di dalam diriku. Dan aku tidak ingin memberinya kesempatan merasa lebih kuat. Namun, semakin lama, diamnya mulai menakutkan. Dia tidak lagi membalas pelukanku, bahkan ketika aku sekadar menyentuh lengannya. Kalimatnya singkat, datar, nyaris tanpa emosi. Seolah-olah, setiap kata darinya kini hanya kewajiban, bukan keinginan. Suatu malam, aku mendengar dia bicara lewat telepon di teras. Suaranya rendah. Tapi ada nada lembut yang jarang sekali kudengar akhir-akhir ini. Aku tidak bisa mendengar jelas, hanya potongan kata. Iya, aku juga rindu. Hatiku bergetar. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena takut. Takut kehilangan sesuatu yang selama ini aku kira tidak akan pernah pergi. Ketika Revan masuk ke kamar, aku berpura-pura tidur. Tapi malam itu aku tidak benar-benar memejamkan mata. Aku hanya menatap punggungnya dalam gelap, dan untuk pertama kalinya aku sadar mungkin, aku sudah terlalu jauh. Namun tetap, aku menenangkan diri. Dia nggak mungkin berani selingkuh, bisikku dalam hati. Tapi di sisi lain, ada suara kecil yang terus mengusik. Maya, kamu pikir berapa lama lelaki yang dicintainya ditolak, bisa tetap bertahan tanpa mencari hangatnya di tempat lain? Malam ke-27 menjadi batas yang tak kusadari. Karena sejak malam itu, cinta Revan tidak mati, tapi perlahan berubah arah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan tanpa warna. Revan masih ada di rumah, tapi kehadirannya terasa jauh. Ia makan lebih cepat, bicara seperlunya, lalu masuk kamar tanpa menatapku. Aku sering pura-pura tidak peduli, padahal setiap langkahnya menjauh terasa seperti tamparan yang tak bersuara. Suatu pagi, aku menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini meja terasa kosong. Roti bakar yang biasa ia makan, masih utuh. Kopinya sudah dingin. Di samping cangkir itu, ada secari kertas kecil bertuliskan tulisan tangannya sendiri. Aku nggak marah. Aku cuma nggak tahu caranya dicintai lagi. Tanganku bergetar. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Ada perasaan aneh yang menekan dadaku. Bukan marah, tapi takut. Takut karena aku tahu. Kalimat itu datang dari luka yang terlalu dalam. Hari-hari setelahnya, Revan tetap pulang. Tapi bukan Revan yang dulu. Dia seolah memakai topeng. Ia tersenyum di depan tetangga. Tapi tidak lagi menatap mataku. Ia masih menanyakan kabarku. Tapi hanya sebatas sopan santun. Dan malam-malam kami hanya diisi keheningan yang menggigit. Aku mulai panik. Tapi gengsi menahanku untuk bicara lebih dulu. Setiap kali ingin minta maaf, lidahku terasa kaku. Ada dinding tebal yang kubangun sendiri antara kami, dan kini aku pun terjebak di baliknya. Pernah satu malam, aku memberanikan diri mendekatinya. Ia sedang membaca di ruang tamu. Aku duduk di sebelahnya, pura-pura mencari topik ringan. Revan, minggu depan kita liburan yuk. Aku ambil cuti 3 hari. Dia menoleh sebentar. Matanya kosong. Nggak usah Maya. Aku ada kerjaan. Hanya itu. Lalu ia bangkit. Meninggalkanku sendirian. Aku ingin marah. Ingin menjerit agar dia berhenti bersikap seolah semua baik-baik saja. Tapi bagian lain dari diriku tahu. Aku tidak punya hak lagi untuk menuntut.
Beberapa hari kemudian, aku melihat hal yang membuat jantungku seolah berhenti. Sebuah pesan masuk ke ponselnya yang tertinggal di meja makan. Dari seseorang bernama Dinda. Isinya sederhana. Makasih ya udah dengerin aku malam ini. Kamu selalu bikin tenang. Aku terpaku. Napasku tersengal. Aku ingin melempar ponsel itu. Tapi yang kulakukan hanya duduk. Lama. Air mataku jatuh tanpa suara. Tidak ada kata kasar. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya perasaan kehilangan yang tiba-tiba begitu nyata. Malam itu aku menunggunya pulang. Tapi yang datang hanyalah pesan singkat. Jangan tunggu aku, Maya. Aku pulang telat. Aku membaca pesan itu berulang kali, berharap menemukan makna lain di dalamnya. Tapi tidak ada. Hanya kalimat sederhana, dingin, dan jujur. Dan malam itu aku tahu, ada sesuatu dalam dirinya yang telah mati. Bukan cinta pada diriku, tapi harapan. Harapan bahwa aku masih mau berjuang bersamanya. Hari berganti minggu. Revan semakin sulit ditebak. Kadang lembut, kadang diam. Kadang pergi tanpa kabar. Sampai suatu sore, aku memberanikan diri bicara dari hati ke hati. Revan, kita kenapa sih? Aku ngerasa kamu udah jauh banget. Dia menatapku lama, lalu menjawab pelan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Maya. Soalnya, aku udah berhenti berusaha. Aku membeku. Tak ada teriakan, tak ada air mata di wajahnya. Tapi kalimat itu lebih tajam dari apapun yang pernah kudengar. Dan malam itu aku sadar, diamnya jauh lebih menyakitkan dari amarah. Malam ke-28. Aku masih menunggu di ruang tamu dengan mata sembab, menatap jam dinding yang sudah melewati angka 12. Tapi Revan belum pulang. Biasanya, meski seberapa jauh ia pergi, ia selalu mengabari. Tapi malam itu, tidak ada kabar, tidak ada pesan. Tidak ada tanda-tanda. Teleponku sudah puluhan kali kucoba, tapi selalu masuk ke kotak suara. Aku menatap pintu yang tertutup rapat, berharap suara langkahnya muncul kapan saja. Tapi yang terdengar hanya suara detak jam, lambat dan menusuk. Pagi datang tanpa tidur. Dan yang membuat dadaku semakin sesak, tas kerja Revan masih di ruang tamu, tapi sebagian bajunya hilang dari lemari. Aku memeriksa laci, rak, setiap sudut kamar. Beberapa kemeja dan celana panjangnya tidak ada. Tanganku gemetar. Aku duduk di lantai, menatap kosong. Dia pergi. Bisikku pelan, nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu kemana, tidak tahu dengan siapa. Tapi yang ku tahu pasti, dia benar-benar pergi. Siang itu, aku menelepon kantornya. Resepsionis menjawab sopan. Maaf Bu, Pak Revan izin tidak masuk hari ini. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak berani bertanya lebih jauh. Aku takut mendengar sesuatu yang tidak siap kudengar. Hari pertama tanpa Revan terasa seperti dunia berhenti. Rumah ini terlalu sepi. Dinding-dindingnya seolah menyerap suara tangisku, menertawakan keangkuhanku. Aku membuka ponsel, menatap foto-fotonya. Senyum yang dulu terasa biasa, kini seperti hantui setiap tarikan napas. Hari kedua, aku mulai menyalahkan diri sendiri. Semua kalimat yang dulu kuucapkan dengan dingin kini menggema di kepala. Revan, aku capek. Revan, aku sibuk. Revan, jangan ganggu. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Setiap kata itu terasa seperti duri yang kutancapkan sendiri ke jantungku. Hari ketiga, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku berlari ke pintu. Dan di sana, Revan berdiri. Tapi bukan Revan yang dulu. Wajahnya tenang, matanya datar. Ia tidak membawa koper, hanya tas kecil di pundak. Aku menatapnya dengan air mata yang langsung jatuh. Revan, kamu kemana aja? Aku. Dia mengangkat tangan, menghentikanku. Aku nggak minta kamu berubah, Maya. Aku cuma nggak mau jadi orang yang terus kamu tolak. Aku terdiam. Kalimatnya seperti belati yang menembus dada. Aku mencoba memeluknya, tapi ia diam saja. Tidak menolak, tidak membalas. Hanya membiarkan aku menangis di bahunya tanpa kata.
Dan di keheningan malam itu, aku sadar, aku kehilangan sesuatu yang tak bisa kubeli dengan jabatan atau uang. Beberapa hari setelah kepulangannya, Revan tidak lagi seperti dulu. Ia tetap sopan, tetap berbicara dengan nada lembut, tapi hatinya tidak lagi bersamaku. Aku bisa merasakannya. Ketika aku berbicara, matanya tidak benar-benar menatap. Ketika aku tertawa, bibirnya hanya tersenyum kecil tanpa cahaya. Aku mencoba segalanya, menyiapkan makan malam, menyambutnya pulang, bahkan menahan diri untuk tidak membantah. Tapi semua terasa percuma. Cintanya sudah tak bisa kupanggil dengan penyesalan. Malam itu, sebelum tidur, aku melihatnya duduk di sisi ranjang, menatap keluar jendela. Aku memanggil pelan, "Revan." Dia menjawab tanpa menoleh, "Tidur duluan aja, Maya." Suara itu datar, tapi cukup untuk membuat hatiku runtuh. Dan malam itu, aku menangis dalam diam. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kalah. Butuh waktu lama sampai Revan mau bicara seperti dulu. Berbulan-bulan aku belajar menata diri, menahan ego, dan memperbaiki luka yang kubuat sendiri. Tak mudah, karena yang kucoba pulihkan bukan hanya hati Revan, tapi juga diriku yang pernah begitu sombong. Setiap hari aku belajar hal-hal kecil yang dulu kuanggap sepele, menyapa lebih dulu, mendengarkan tanpa memotong, tersenyum meski lelah. Aku mulai menyiapkan makan malam sederhana, menunggunya pulang tanpa tuntutan. Tak ada lagi nada tinggi, tak ada lagi perintah. Aku hanya ingin dia tahu bahwa rumah ini masih punya tempat untuknya. Suatu malam, Revan pulang lebih awal. Aku menatapnya dari dapur. Ragu ingin bicara. Ia menatap balik, lalu berkata pelan, "Maya capek ya?" Aku mengangguk, tersenyum kecil. "Nggak apa-apa. Aku cuma pengen kamu istirahat." Kami duduk di ruang tamu tanpa banyak kata. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Suasananya lembut, damai, hangat seperti dulu. Revan mendekat, menatapku lama. "Kamu berubah banyak," katanya pelan. Aku menunduk. "Aku belajar, Van. Aku cuma nggak mau kehilangan lagi." Dia menarik napas panjang, lalu mengulurkan tangannya. Aku menggenggamnya pelan, dan di saat itu aku tahu jarak yang selama ini memisahkan kami perlahan mulai runtuh. Tidak dengan kata-kata besar, tidak dengan janji, tapi dengan keikhlasan. Malam itu aku berhenti menolak. Bukan karena kalah, tapi karena aku akhirnya mengerti. Cinta tidak tumbuh dari siapa yang berkuasa, tapi dari siapa yang bersedia menyerah tanpa merasa kehilangan harga diri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membiarkan diriku dipeluk oleh laki-laki yang sama yang dulu sering kutolak. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku benar-benar ingin. Dan saat itu, air mataku jatuh di bahunya, bukan air mata penyesalan, tapi kelegaan. Karena aku tahu, inilah caraku menebus semua yang pernah hancur. Sejak malam itu, sesuatu berubah di antara kami. Tidak langsung sempurna, tapi ada harapan yang tumbuh pelan-pelan. Kami bicara lebih banyak, tertawa kecil lagi, dan mulai mengenali kehangatan yang dulu sempat mati. Aku tidak lagi ingin membuktikan apapun. Aku hanya ingin menjaga yang sekarang kupunya dengan rendah hati. Dari kisah ini kita belajar. Kadang cinta tidak pergi, hanya tertutup oleh ego yang terlalu tinggi. Dan ketika seseorang akhirnya belajar menunduk, disitulah ia menemukan kembali makna cinta yang sebenarnya.